Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yanda di pelajaran IPS ya. Kali ini, dalam rangka persiapan kalian ujian sekolah, kita akan bahas bareng-bareng soal pra-ujian sekolah di pelajaran IPS ya. Karena soal US yang Yanda buat tidak akan jauh berbeda dengan soal yang sudah kalian kerjakan ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 yaitu tentang angin muson. Perlu kalian ketahui tentang angin muson. Angin muson yang berada di gambar ini yaitu angin muson barat atau timur. Nah, ini adalah angin muson timur yang bergerak dari benua Australia menuju benua Asia. Nah, dampaknya adalah musim kemarau. Jadi perlu kalian ingat, muson timur dampaknya kemarau, muson barat dampaknya itu musim hujan. Udah ya. Kalau arah angin dari benua Australia yaitu muson timur, kalau arah angin dari benua Asia yaitu muson barat. Kalau dari arah Australia pasti musim kemarau. Kalau dari atas dari benua Asia itu dampaknya akan musim hujan. Oke. Udah. Next, selanjutnya di nomor 2. Nah, ini gampang banget sebenarnya. Ya, ada sering bahas kan ya, Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India Australia. Nah, jadi sudah otomatis jawabannya adalah A ya, 3 lempeng tektonik Indonesia. Dampaknya yaitu Indonesia menjadi rawan gempa. Selain rawan gempa juga Indonesia memiliki banyak gunung api. Ya. Selain rawan gempa, atau disebut juga Indonesia itu ada dalam wilayah Ring of Fire. Pacific, Eurasian Plate, dan India Australian Plate. Udah. Nomor 3 yaitu, nah ini tuh kalian perlu baca lagi di materi tentang koneksi antar ruang ya. Koneksi antar ruang itu ada transferability, ada complementarity, ada juga intervening opportunity. Nah, kalian baca lagi pengertiannya, tinggal kalian hubungkan mana sih yang paling masuk dengan ilustrasi yang Anda buat gitu ya. Nomor 4. Ini mah gampang ya. Jika dilihat dari faktor geologisnya, daerah Lembang, Pangalengan, Puncak, Cisarua itu kan dataran tinggi. Berarti dataran tinggi itu aktivitas ekonominya tidak akan jauh dari B ya, perkebunan, pariwisata, dan peternakan. Seperti itu. Ini nih. Ya. Oh, ternyata bisa sambil coret. Nah, ini nih infografis. Yanda juga membuat beberapa soal yang mengetes kemampuan kalian dalam membaca infografis ya. Nah, jika kita cermati infografis di bawah ini, yang pernyataan yang paling tepat apa? Indonesia didominasi oleh bencana sosial. Adakah bencana sosial yang dibahas di sini? Tidak ada ya, berarti bukan. Papua memiliki risiko bencana paling besar. Kita lihat Papua. Oh, ternyata di Papua resikonya hanya di 10 kabupaten atau kota saja, berarti bukan ya. Risiko bencana terbesar di Indonesia yaitu gempa. Gempa kita lihat ada 295 titik rawan gempa. Dan yang D, bencana alam menjadi risiko bencana terbesar di Indonesia. Jawabannya yang mana nih? Kok Anda lupa ya?
Jawabannya D. Kan kita yang dibahas di sini itu bencana alam ya, bukan bencana sosial. Selanjutnya, nah ini gampang. 5 cm. Jarak bootcamp dan camp Bravo di peta itu hanya 5 cm. Jarak aslinya 5 km. Gampang, tinggal dibagi ya. Isinya adalah 1:100 ya. Caranya selain nanyain skala, nanti juga misalkan Anda akan di gambar nih ada jarak 5 cm. Nah, Yanda dibuat di soal misalkan skala pada peta ini adalah 1:100.000. Berarti jarak sebenarnya itu berapa? Nah, caranya gampang, tinggal dikaliin aja. 1 cm di peta dikaliin dengan 100.000 di jarak sebenarnya. Jadi ada sekitar 500.000 cm jarak aslinya. Atau kita konversi menjadi kilometer. Jadi sekitar 5 km. Karena kalau senti ke kilo itu dikurangi nolnya 5 ya. Next. Dampak letak astronomis menjadi transit penerbangan bukan, karena ini adalah dampak geografis. Titik perselangan perekonomian dunia juga sama. Ini dampak geografis. Menjadi iklim yang tropis. Kalau rawan terjadi gempa, itu adalah dampak dari geologis. Nah, sehingga jawabannya paling tepat adalah dampak dari letak astronomis Indonesia, yaitu memiliki iklim yang tropis. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini yang dinamakan letak astronomis. Dampaknya yaitu Indonesia memiliki iklim yang tropis. Nah, selanjutnya udah dibahas nih di nomor 7. Pasti kalian bisa jawab nomor 8. Dampak dari letak geografis Indonesia ditunjukkan pada kolom. Kita lihat di kolom A itu jalur transit, di kolom B titik persilangan, di kolom C jalur perdagangan. Kita lihat ada nggak A1, B2, C1, A1, B2, bentar. Harusnya ini jawaban yang betulnya A1, B2, dan C1 ya. Berarti ini diralat yang ini nih. Ini C1. Karena yang betul itu jalur perdagangan, titik persilangan, dan jalur transit. Selanjutnya, Indonesia dilalui 2 rangkaian pegunungan dunia. Jadi titik pertemuan 3 lempeng. Dampak geologisnya nih apa? Dampak geologis berarti ini Indonesia memiliki banyak gunung api. Soalnya kalau ini kan tadi destinasi wisata, dampak ekonomi. Indonesia memiliki 3 zona waktu itu dampak dari letak astronomi. Indonesia memiliki 2 musim itu letak astronomi. Jadi yang betul adalah Indonesia banyak memiliki gunung api. Selanjutnya, dampak terbatasnya bahan bakar di kota besar dan padat adalah, dampaknya apa sih ketika distribusi bahan bakar di kota besar itu padat? Dampaknya adalah ini, terjadi kelangkaan karena lonjakan permintaan. Karena kan di kota besar dan padat pasti kebutuhannya tinggi, sehingga terjadi kelangkaan. Terjadi tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya penyebab batubara terdistribusi ke seluruh Indonesia adalah batubara itu memiliki jumlah yang tidak terbatas, tidak ya.
dapat diperbarui? Tidak. Mudah didapatkan? Tentu saja tidak. Berarti jawaban yang paling betul adalah bermanfaat bagi bahan bakar, ya, sehingga dibutuhkan oleh beberapa wilayah di Indonesia. Jadi terdistribusi ke seluruh Indonesia. Nah, ilustrasi mobilitas vertikal ke atas yang paling tepat adalah, perlu kalian ketahui, mobilitas vertikal itu yang seperti adanya peningkatan status, peningkatan jabatan, peningkatan gelar. Kalau mobilitas horizontal itu hanya perpindahan tempat. Jadi dengan mudah kalian bisa menjawab. Kalau mobilitas vertikal ke atas, kita baca Ronaldo adalah atlet yang mulai karir di kota kecil di Portugal. Itu horizontal. Menjelang karirnya ya sempat berpindah biasa ya. Portugal, Inggris, Spanyol, Italia. Itu hanya berpindah tempat. Ia lahir dari keluarga yang serba pas-pasan, namun sekarang ia salah satu atlet terkaya. Nah, ini adalah contoh dari mobilitas vertikal ke atas. Dulu ia serba pas-pasan, namun sekarang ia salah satu atlet terkaya. Ada peningkatan status sosial di situ, ya, atau kelas sosial. Selanjutnya nomor 13, infografis lagi. Sebenarnya kalian tidak perlu baca dengan detail juga, kalian sudah bisa menjawab ya. Tenaga kerja Indonesia berdasarkan lulusan. Yang ditanya ini adalah, jika kita cermati infografis di atas, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan kelas ekonomi. Di sini ada yang dibahas nggak kelas ekonomi? Tidak ada ya. Rendahnya pendidikan. Nah, kita lihat ini yang jawabannya, pendidikan. Lihat, lulusan SD itu didominasi ya pekerja, tenaga kerja lulusan SD itu ada 25%. Sehingga ini yang menjadi permasalahan. Pendidikan menjadi salah satu faktor masalah ketenaga kerjaan. Nomor 14. Kualitas penduduk di Indonesia dapat dilihat dari 3 aspek. Yaitu, ini gampang banget, sudah sering banget yang bahas ya. Ada 3, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oke. Jadi jawabannya C. Prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yaitu membangun infrastruktur dan fasilitas kota tanpa memikirkan sebab akibat, bukan. Mengeksploitasi alam secara maksimal, bukan. Seharusnya optimal ya, bukan maksimal. Proses membangun sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Nah, ini yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Karena membangun sesuai dengan kebutuhannya saja tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, gitu ya. Ini gampang banget. Ini materi saman. Nomor 17, interaksi sosial asosiatif. Asosiatif itu ingat, yang mengarah pada kerjasama ya, yang sifatnya positif. Berarti kalau asosiatif di sini berarti yang terjadi perselisihan, bukan. Pertandingan. Nah, ini jawabannya adalah C. Warga Cimareme Indah saling bekerja sama. Positif ya. Jawabannya C. Mudah. Nomor 18. Gambar di atas adalah salah satu interaksi sosial yang berbentuk, ini udah jelas ya, ada perkelahian atau pertentangan. Nah, berarti ini yang sifatnya disosiatif. Gambar di atas merupakan peninggalan masa megalitikum yang disebut arca, sudah jelas bukan, karena ini masa Hindu-Buddha. Prasasti juga. Tinggal 2 jawaban nih, Jochen Mondinger atau sarkofagus. Jawabannya ini adalah sarkofagus. Sarkofagus digunakan oleh manusia praaksara pada masa itu, digunakan untuk menyimpan mayat seperti mumi gitu ya. Oke, ciri dari kehidupan masyarakat praaksara di bawah ini adalah, kita lihat praaksara.
Kalau praaksara itu zaman dimana manusia belum mengenal tulisan. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat di nomor 20 adalah apa? Sudah mengenal tulisan bukan? Sudah dapat melakukan perdagangan belum? Memiliki peninggalan berupa prasasti belum tentu, karena prasasti itu kan peninggalannya berupa tulisan-tulisan ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah mereka hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Itu ya. Nah, untuk sesi kali ini kita bahas sampai 20 nomor dulu saja. Silahkan kalian baca kembali dan pelajari. Nanti sisa 20 nomornya akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Silahkan baca kembali. Untuk kalau kalian membaca soal ini dan mempelajarinya, kalian tidak akan menemukan kesulitan di ujian sekolah berbasis online ya. Selamat belajar, tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.